Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mayangsari dari kelas Ekonom Pembangunan C, NIM 131. Nah, pada mini riset kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya manusia, penduduk, dan juga ketenagakerjaan. Yang secara khusus akan membahas mengenai masalah ketenagakerjaan di Kota Tangerang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kira-kira teman-teman di sini udah pada paham belum apa sih sumber daya manusia dan keterkaitannya dengan penduduk dan juga ketenagakerjaan? Jadi, sumber daya manusia, penduduk, dan ketenagakerjaan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya saling berhubungan. Penduduk merupakan sekumpulan orang yang tinggal dan menetap di dalam suatu wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri, berdasarkan umurnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia 15 sampai 65 tahun. Dan yang kedua, penduduk yang bukan usia kerja, yaitu penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Dalam sebuah negara, penduduk berperan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan negara. Meskipun dalam pembangunan negara peran penduduk sangat penting, tetapi tingginya jumlah penduduk dalam suatu negara juga akan menurunkan kinerja pembangunan negara. Negara yang memiliki jumlah penduduk tinggi tetapi tidak produktif akan menurunkan jumlah lapangan kerja dan kesempatan kerja pun otomatis akan berkurang. Nah, dari bagian tersebut, kita bisa melihat penduduk dibagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, dan jumlah keduanya terus meningkat karena pertumbuhan penduduk. Lalu dalam angkatan kerja ada yang berstatus pengangguran dan berstatus tenaga kerja. Tenaga kerja mempunyai kerjaan penuh mungkin tidak akan menjadi masalah karena ia bisa menanggung biaya hidupnya sendiri. Berbeda halnya dengan pengangguran. Seorang pengangguran tidak bisa menanggung biaya hidupnya sendiri dan menjadi beban negara. Untuk mengatasi pengangguran tersebut, dilakukanlah peningkatan mutu sumber daya manusia dan memperbanyak ketersediaan kesempatan kerja. Sementara kedua hal tersebut juga relatif lambat pertumbuhannya sehingga menimbulkan masalah ketenaga kerjaan. Kota Tangerang merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Kota Jakarta atau ibu kota negara, di mana Kota Tangerang menjadi gerbang masuk dan keluar aliran barang dan jasa. Posisi strategis ini dipandang sebagai potensi yang selanjutnya dirumuskan dalam visi Kota Tangerang, yaitu Kota Tangerang sebagai kota industri, perdagangan, dan pemukiman yang ramah lingkungan dalam masyarakat yang berakhlak mulia. Sebagai wilayah yang sumber perekonomiannya didominasi oleh sektor industri, pengolahan, dan sektor jasa-jasa, serta sebagai wilayah yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk yang semakin meningkat, tentunya menarik minat para pendatang untuk tinggal dan mencari pekerjaan di kota ini. Hal ini berdampak pada beberapa aspek kehidupan di Kota Tangerang, seperti masalah ketenagakerjaan, pemukiman, dan penyediaan infrastruktur yang lengkap dan baik. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja diperlukan sebagai alat penggerak perekonomian. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan produktivitas dalam kegiatan barang dan jasa. Dengan adanya peningkatan produktivitas tersebut akan mendorong peningkatan tenaga kerja. Dengan demikian, perluasan kesempatan kerja harus diupayakan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu negara, dibutuhkan informasi mengenai situasi ketenaga kerjaan. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan secara nasional masih sering timbul, di antaranya tingginya jumlah pengangguran terbuka, ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, upah yang tidak layak, kesejahteraan buruh yang tidak diperhatikan, kesejahteraan sosial, persoalan buruh wanita, persoalan pekerja di bawah umur, minimnya perlindungan hukum, semakin meningkatnya pengangguran intelektual, serta persoalan buruh kontrak dan persoalan yang muncul akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, yang menjadi permasalahan utama dari ketenagakerjaan adalah pengangguran. Negara berkembang pada umumnya memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dari angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ukuran sektor informal masih cukup besar sebagai salah satu lapangan nafkah bagi tenaga kerja tidak terdidik.
Sektor informal tersebut dianggap sebagai katup pengaman bagi pengangguran. Angka resmi tingkat pengangguran umumnya menggunakan indikator pengangguran terbuka, yaitu jumlah angkatan kerja yang secara sungguh-sungguh tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja pada saat survei dilakukan. Sementara yang setengah pengangguran dan penganggur terselubung tidak dihitung dalam angka pengangguran terbuka, karena mereka masih menggunakan waktu produktifnya selama seminggu untuk bekerja meskipun tidak sampai 35 jam penuh. Perekonomian Kota Tangerang sebagian besar diperoleh dari sektor industri pengolahan. Banyaknya industri besar di Kota Tangerang sebagai lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pencari kerja. Masih adanya pencari kerja yang tidak tertampung sehingga terciptanya pengangguran. Pada akhirnya, permasalahan ketenagakerjaan masih belum sepenuhnya teratasi. Kebutuhan data dan informasi yang akurat dan tepat dirasakan semakin penting. Data dan informasi tersebut sebagai dasar pembangunan dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, yang mana pada pasal 34 disebutkan secara khusus bahwa untuk merencanakan pembangunan diperlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan acuan dan merumuskan perencanaan pembangunan suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Kota Tangerang pada tahun 2021 mencapai 1.895.486 juta dan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 8,63% pada tahun 2020, yang sebelumnya hanya 7,13% saja di tahun 2019. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa keadaan ketenagakerjaan di Kota Tangerang tidaklah kondusif, di mana jumlah pencari kerja lebih besar dibandingkan jumlah penduduk. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini merupakan kondisi excess supply of labor, di mana suatu kondisi jumlah penduduk yang terus meningkat sebagai angkatan kerja tidak diikuti pula dengan meningkatnya jumlah lapangan kerja. Selain itu, faktor yang paling mempengaruhi ketenagakerjaan yang tidak kondusif di Kota Tangerang adalah keadaan tingkat pendidikan pencari kerja yang hanya memiliki ijazah tertinggi lulusan SMA atau sederajat, sehingga keterampilan maupun modal untuk berwirausaha pun sangatlah minim. Hal ini membuat pencari kerja kesulitan dalam mendapat kesempatan kerja maupun membuka lapangan kerja. Selain itu, minimnya jumlah sarjana memberikan dampak memperlambat kemajuan daerah. Adapun yang perlu dilakukan pemerintah daerah terhadap Kota Tangerang adalah memperluas lapangan kerja dengan memperbaiki dan mengembangkan sektor lapangan usaha lainnya, serta meningkatkan kesejahteraan melalui penyesuaian upah minimum kota dengan kenaikan harga bahan pokok yang terus melambung tinggi, sehingga upah minimum kota tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan hidup layak. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.